Itu Bapak Ibu sekalian yang pengen saya sampaikan, pengen aku sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon dengan sangat untuk kita sama-sama mengantisipasi kejadian-kejadian yang sifatnya nanti akan menjadi PHPU, gugatan ataupun yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan pemilu dalam artiannya itu bisa menimbulkan status hukum Bapak Ibu sekalian. Itu teman-teman PPK Divisi Hukum tolong diingatkan teman-teman PPS dan teman-teman PPS tolong diingatkan teman-teman KPPS. Jangan main-main. Nah, aku secara pribadi dari Divisi Hukum dan Pengawasan sudah dari awal kusampaikan dan sampai hari ini kusampaikan lagi, tolong jangan main-main di bagian C undangan. Tolong jangan main-main. Apalagi itu si undangan itu orangnya sudah meninggal, itu di DPT itu sudah pasti diarsir itu. Statusnya meninggal. Ketika dicek dia bukan lagi masuk itu. Tidak masuk lagi sebenarnya. Nah, itu kawan-kawan apa namanya teman-teman PPK, Divisi Hukum, PPS perlu tahu itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kemarin disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, teman-teman Panwas yang sudah menyampaikan ke kita untuk tolong diingatkan Pak, tolong diingatkan. Mereka meminta untuk kita mengingatkan teman-teman KPPS berkaitan dengan si undangan tersebut atau si pemberitahuan tersebut, pemberitahuan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan hari ini mungkin terakhir kita untuk berkoordinasi secara gabungan seperti ini. Mungkin selebihnya besok sampai di hari H kita bisa lewat grup dan lain sebagainya untuk menyelesaikan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, atas perhatian yang sudah Bapak Ibu mendengarkan apa yang menjadi arahan. Mohon maaf atas apa mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian apa yang sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dijaga kesehatan karena kita tinggal 2 hari lagi, 1 hari lagi besok, lusa sudah hari H. Mohon sama-sama kita menjaga kesehatan agar di 14 Februari nanti keadaan badan, pikiran, tenaga kita fit seluruhnya. Bagaimana kita untuk menyukseskan kegiatan pemilu serentak kita tahun 2024 ini. Bapak Ibu sekalian, sukses pemilu 2024 ini bukan di tangan kita sebagai komisioner kabupaten kota ataupun kabupaten Ogo Selatan, tetapi itu atas dasar kerja tim kita bersama antara KPPS, PPS, PPK, komisioner kabupaten, seluruh staf, seluruh kasubag, sekretaris dan seluruh lembaga keluarga besar KPU Kabupaten Ogo Selatan yang tuan rumah hajatan pada 14 Februari nanti. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Arief atas arahannya. Mungkin nanti akan kita sampaikan lagi untuk penekanannya di grup WhatsApp untuk detail arahan dari Pak Arief. Ya. Mungkin sudah hadir juga bersama kita Pak Irzal, Koordif Teknis dan Humas. Kami persilahkan Pak Irzal, mungkin ada arahan yang akan disampaikan, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan teman-teman semuanya PPK dan PPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ini suara saya bisa didengar nggak semuanya? Didengar bisa. Ya, bisa. Oh, jelas ya.
Jelas. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Komisioner KPU Kabupaten Oku Selatan, Kordip Hukum, sahabat Ari Parawita, dan ada yang saya hormati juga Kasubag Hukum Bapak Fadil Amirsad, dan seluruh teman-teman PPK dan KPPS yang PPS se-Kabupaten Oku Selatan yang saya banggakan. Teman-temanku semuanya, tidak artinya begini teman-teman, saya tidak begitu panjang, tetapi saya harus mengingatkan teman-teman semuanya bahwasanya waktu kita ini sudah semakin singkat untuk pelaksanaan pemungutan suara, karena kita sudah hitungan jam lagi, karena 1 hari lagi besok. Dan tentunya dengan singkatnya waktu ini, saya juga berharap kepada teman-teman semuanya bahwasanya hajatan ini bukan hanya diperuntukkan untuk di divisi hukum dan segala macam, tapi sifat dan sistemnya adalah kerja gotong royong. Makanya dari itu kita di sini meskipun tidak ada di divisi teknis, tidak salah juga ketika teman-teman PPK divisi yang lain harus ikut andil ketika menemukan atau mendapatkan persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh teman satu sama lain, maka teman-teman divisi hukum minimal bisa untuk memberikan pencerahan atau bisa memberikan masukan-masukan saran yang sifatnya bisa memperlancar atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 hal yang memang harus ditekankan, yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, untuk pelaksanaan di hari H di TPS, itu karena kita untuk penggandaan C hasil itu menggunakan printer, maka dimohon sekali kepada teman-teman PPK dan teman-teman PPS itu memastikan ketersediaan printer pada hari H. Kalau bisa, besok ini barang itu sudah clear di tingkat TPS. Baik clear laptopnya, baik clear untuk listrik tempat pencolokannya, baik itu clear install dari software ya, softwarenya printer itu sudah terinstall dengan baik di laptop. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman PPK. Jadi jangan sampai hal-hal yang sepele ini nanti akan berakibat fatal karena kemudian di proses pada saat hari H, mulai penghitungan dan kemudian pelaksanaan rekapitulasi, itu teman-teman akan disibukkan, dipusingkan dengan harus menginstal, mendownload ini, dan segala macamnya. Jadi, besok ini diupayakan setelah selesai pendirian TPS di desa masing-masing, di TPS masing-masing, mohon peralatan-peralatan yang hal-hal yang sifatnya akan membingungkan itu, yang contoh kabel lah, colokan, dan segala macam, itu diperhatikan dengan baik. Bahkan nanti saya mohon juga kepada teman-teman untuk PPK bisa memonitoring teman-teman yang ada di KPPS. Dengan PPS-nya bisa berkoordinasi. Kalaupun nanti diusahakan kalau terjadi hujan deras, nah, kemungkinan itu minimal teman-teman PPS itu ada alternatif lain yang akan menempatkan posisi-posisi dan tempat-tempat logistik, kemudian printer, APK yang lain itu, sehingga ketika terjadinya hujan, kemudian angin kencang, itu posisi barang-barang itu akan aman. Nah, yang kedua adalah minimal nanti ketika nanti antisipasi juga buat teman-teman bahwasanya itu disiapkan terpal atau istilahnya kalau nanti dia terdapat hujan itu agar ini airnya nggak bisa masuk kemudian ini. Nah, itu terpal itu penting teman-teman. Bila perlu teman-teman nyiapkan genset juga untuk pelaksanaan rekapitulasi hari H. Meskipun itu mungkin tidak ada anggaran. Saya juga nggak paham masalah itu, apakah ada anggaran atau tidak. Karena teman-teman dipastikan bahwa rekapitulasi itu tidak akan selesai di bawah maghrib. Dan itu pasti akan berlanjut. Nah, maka dari itu kami berharap sebenarnya
untuk genset, kemudian minyaknya genset ini sudah siap apa belum. Jangan sampai nanti bercarian teman-teman semuanya. Karena kita tidak tahu kondisi lingkungan kita, kondisi cuaca ke depan besok lusa itu kita tidak tahu teman-teman semuanya. Makanya kemungkinan yang akan terjadi yang akan memperhambat proses rekapitulasi kita upayakan itu bisa kita persiapkan sejak dini mungkin. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah saya tekankan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat TPS dan terdapatlah muncul ada kasus-kasus atau ada persoalan-persoalan, maka saya sangat mohon sekali kepada teman-teman semuanya untuk bisa menyampaikan ke teman-teman KPPS bahwasanya persoalan-persoalan atau problem itu harus diselesaikan di tingkatan TPS. Jadi kalaupun alternatif yang sudah solusinya tidak ada solusi, artinya sudah mentok, ya mau tidak mau itu harus dituangkan di dalam formulir C kejadian khusus, itu mau tidak mau harus kita kerjakan. Kalaupun memang tidak teman-teman semuanya tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Tapi kami berharap dan kami sekali bahwa teman-teman PPK dan teman-teman PPS pasti bisa untuk menyelesaikan ketika terdapat persoalan-persoalan yang terjadi di TPS. Kami sangat yakin sekali. Bahkan insya Allah mudah-mudahan ini kita berharap di Kabupaten Oku Selatan dalam proses pungut hitung, mulai dari pelaksanaan tanggal 14 jam 7 TIP itu kita sudah mulai proses pembukaan dan seterusnya sampai selesai kita proses rekapitulasinya di tingkatan TPS bisa berjalan dengan lancar, damai, dan tanpa ada hambatan apapun. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, masalah ini teman-teman, untuk di kota presiden itu yang harus dipahami bersama bahwasanya setelah rekapitulasi selesai, maka yang harus dimasukkan di dalam kotak presiden itu yang pertama adalah seluruh C hasil. Seluruh C hasil. Nah, mulai dari satu sampul tersegel. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil dari presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian sampul tersegel berisi formulir model C hasil pemilihan DPR, kemudian C hasil DPD, C hasil DPRD provinsi, kemudian C hasil DPRD kabupaten kota, dan sampul tersegel berisi surat suara sah presiden dan wakil presiden, sampul tersegel berisi surat suara tidak sah presiden dan wakil presiden, kemudian sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan presiden dan wakil presiden, kemudian sampul tersegel berisi surat suara presiden dan wakil presiden yang rusak atau keliru dicoblos, kemudian sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, surat pindah memilih, kabupaten kota, daftar pemilih. Kemudian sampul tersegel berisi model C pendamping atau pemberitahuan KPU dan tanda terima. Nah, itu teman-teman. Jadi tolong teman-teman sampaikan kepada PPS dan PPS juga harus bisa menyampaikan kepada teman-teman KPPS bahwasanya kotak surat suara presiden dan wakil presiden itu harus diisi dengan formulir-formulir yang baru saya sampaikan teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu karena saya sangat yakin sekali kepada teman-teman semuanya bahwasanya hari ini mungkin teman-teman sudah repot dan sibuk, makanya dari itu saya berpikir bahwasanya hari ini sebenarnya tidak banyak
diskusi lagi tentang apa-apa yang harus kita kerjakan, tetapi minimal teman-teman di PPK maupun PPS ada inisiatif-inisiatif tersendiri dalam memahami proses-proses yang akan kita laksanakan pada saat hari H di pemungutan suara nanti. Jadi kalaupun nanti ya Pak, teman-teman itu sudah saya sering juga share melalui video-video di grup kami di teknis. Maka dari itu teman-teman setidaknya teman-teman kalau lagi malas membaca, minimal video-video yang saya share itu dilihat itulah. Jadi agar teman-teman itu pemahaman dan teknis, kemudian tata cara yang harus dilakukan seperti apa itu minimal teman-teman memahami itu. Karena saya sangat yakin sekali bukan hanya teman-teman, saya saja kadang kalau sudah kelelahan kemudian dengan banyaknya aktivitas itu untuk membaca saja sungkan itu teman-teman. Bukan hanya teman-teman saja, tetapi mungkin karena dengan santai kita melihat video-video yang akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, sehingga nanti pemahaman-pemahaman kita yang telah kita lihat itu bisa untuk menunjang atau memperlancar pekerjaan kita, sehingga nanti ketika di lapangan atau pada saat praktek pelaksanaan di lapangan ketika menemukan persoalan-persoalan itu akan cepat teman-teman selesaikan dengan baik karena teman-teman minimal pengetahuannya sudah ada wawasan dan sudah pernah melihat kalau kejadian semacam ini harus seperti ini begitu. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Kordip Hukum telah memberikan waktu sedikit kepada divisi teknis. Terima kasih banyak Pak Kasubag. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irzal. Jadi dari yang disampaikan Pak Irzal tadi, mohon PPK dan PPS memitigasi atau meminimalisir resiko-resiko yang ditimbulkan oleh cuaca yang tidak menentu ini selama penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Juga mempersiapkan peralatan elektronik terkait perekapan di tingkat TPS maupun terkait penggandaan-penggandaannya. Begitu juga tentang hal-hal yang terkait apa saja yang harus dipersiapkan dan dimasukkan dalam kotak suara presiden yang cukup banyak juga Pak Irzal. Jadi mungkin kawan-kawan bahwasannya kita juga dari KPU Kabupaten Oku Selatan telah memberikan buku saku atau buku panduan KPPS. Jadi mohon disosialisasikan dan disampaikan kepada KPPS agar dapat mengacu pada arahan atau instruksi yang ada di dalam buku panduan KPPS, sehingga kita juga tidak menebak-nebak, tidak mengambil langkah-langkah yang salah dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Dan juga mesti diingat bahwasannya kami mengingatkan sekali lagi kepada jajaran divisi hukum, PPK, PPS maupun KPPS untuk membawa SK yang aktif, SK yang memang sudah disampaikan ke KPU, dan apabila ada pergantian antar waktu bagi KPPS, itu SK-nya juga tetap dibawa. Jadi SK asli dan ada SK PAW itu tetap dibawa. Jadi ada historinya, siapa yang harusnya bertugas di TPS pada hari H. Mungkin itu Bapak Ibu, kami tidak akan membuka sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan secara berjenjang melalui PPK dan KPU. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada para narasumber, para Koordif Hukum dan Pengawasan, dan Koordif Teknis, dan Humas. Kami akan menindaklanjuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian, PPK yang kami hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini buah pahala, dicatatkan sebagai amal kebaikan dan membawa perubahan yang baik untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya seluruhnya. Siap, Kak. Wah. Nah. Inji kan 84 TPS ya. Inji kan memang perlu bagi Pak Subi segala macam ya. Inji Inji kan itu bagian ya bagi apa? bagi potong pajak itu. Inji jumlah terbersih. Jumlah yang dibayarkan itu Pak ya. Iya toh. 37.867.200 bagi 84. Pecingan buat Pak. Maksudnya rupiah-rupiahnya. Rupiah apa? Pajak itu Pak yang dikumpulkan coba bagi. Coba aja. Ini juga sudah